Baik, selamat malam Pak Mirza. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil final project yang sudah kami kerjakan. Kami mengambil topik berjudul Text Editor untuk melakukan create, save, dan read menggunakan proses parent and child dan shared memory. Kami beranggotakan Kevin Renaldi, Aldianus, dan saya Novelia Agatha, dan Afran Zaki. Next. Learning objective, kami menggunakan text editor untuk melakukan open, create, save, dan read data pada terminal. Dan juga kita mengimplementasikan skema parent and child dan juga share memory, di mana data ditampung dalam struct bernama data dan akan ditampilkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afnan Zaki tentang materi final project kami. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan untuk isi materi pada final project kami. Ya, di sini pada codingan kami terdapat list harga barang yang ditampilkan. Terdapat, minta tolong di scroll ke bawah lagi, terdapat 5 ID barang, nama barang dan harga, lalu user ini diminta untuk menginputkan ID yang dipilih. Nah, di sini ini ID kita yang inputkan itu barang kelima. Setelah user menginputkan ID, lalu user ini diminta untuk menginputkan jumlah barang yang ingin dibeli. Nah, pada codingan kami ini, di sini kami inputkan jumlah barang sebanyak 3. Data yang diinputkan itu disimpan pada shared memory di mana ditampung dalam data struct dan akan ditampilkan pada parent. Nah, untuk codingan parent-nya, nah, di sini menampilkan ID barang yang sudah diinputkan pada nomor 5. Nah, nama barang pada telur itu dengan harga 18.000, pada chat menginputkan jumlah barang sebanyak 3 dan menampilkan total harga di mana total harga tersebut harga dikali oleh jumlah. Data tersebut diambil dengan function read dan diambil dari function write dari child. Untuk selanjutnya demo bisa dijelaskan oleh Moesaldi. Oke, sekarang untuk demonya akan saya jelaskan. Pertama, kita menjalankan child terlebih dahulu. Nah, di sini konsep dari final project kami adalah sebuah toko. Jadi di child ini kita menampilkan barang-barang yang dijual di dalam toko ini. Nah, dari list ini ada ID barang dari masing-masing barang. Nah, user diminta untuk memasukkan ID barang yang ingin ia beli. Mungkin kita kasih contoh ID kedua. Kemudian kita diminta untuk memasukkan jumlah barang yang ingin kita beli. Misalkan kita beli 3. Nah, kemudian kita menjalankan parent-nya. Nah, di final project ini kita menggunakan konsep first in, first out. Jadi, data yang dimasukkan pertama adalah data yang akan keluar pertama kali. Nah, untuk di parent-nya ini kita akan ditampilkan nota yang berisikan ID barang yang kita pilih, kemudian nama barang, harga, dan jumlah yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian akan ada hitungan total harga yang harus kita bayarkan dari barang yang kita beli tadi.
Kemudian untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Kevin. Baik, sebelum menuju kesimpulan, saya akan sedikit memberikan terkait kajian pustaka dari apa yang telah kelompok kami kerjakan. Jadi untuk parent prosesnya sendiri itu dia akan menciptakan child process, di mana untuk satu parent itu mungkin aja memiliki banyak child process. Nah, child process ini yang diciptakan oleh parent akan mendapatkan inheritance dari seluruh atribut parent tersebut. Kemudian shared memory sendiri itu tadi yang digunakan adalah konsep di mana dua atau lebih proses dapat mengakses common memory. Komunikasi berlangsung via shared memory ini, di mana perubahan yang dilakukan suatu proses dapat dilihat oleh proses yang lainnya. Kemudian untuk kesimpulannya, jadi dari program yang telah dibuat tadi, yang telah diprogram tadi, itu dapat melakukan proses parent dan child menggunakan shared memory. Proses ini akan menyimpan input data dari child, seperti yang sudah didemokan oleh teman saya Aldian Mus, ke dalam shared memory dan menampilkannya pada proses parent. Dalam kasus ini, pilihan barang belanjaan akan disimpan dan di dalamnya dilakukan operasi aritmatika, yaitu tadi adalah kali, untuk kemudian ditampilkan sebagai stroke. Jadi kalinya itu digunakan untuk menampilkan total harga barang yang telah dikalikan dengan jumlah barang itu tersebut. Sekian dari kelompok kami, bila ada kurang mohon maaf. Terima kasih.